Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk model Garch. Nah, Garch ini memiliki salah satu kelebihan dibandingkan dengan model Arch yang sebelumnya. Kemarin kalau kita flashback, model Arch sendiri itu kalau dituliskan masih sama ya. AT sama dengan sigma T ET, kemudian sigma kuadrat itu sama dengan koefisien alfa 0 ditambah sigma dari alfa i AT min i kuadrat. Sampai sini saja untuk Arch. Tetapi kalau Garch, kalau Arch hanya sampai sini. Kalau Garch kita menambahkan satu koefisien, satu variabel lagi, yaitu adalah sigma T min C kuadrat. Jadi penambahan variabel ini itu nantinya bisa mengurangi banyaknya order pada Arch. Jadi seringnya Arch itu membutuhkan order yang banyak, misal sampai Arch 10, kemudian Arch 7 begitu, untuk bisa menghapus korelasi serial pada kuadrat residual. Tetapi kalau kita pakai Garch, di mana kita menambahkan sigma di sini, itu nanti akan memperpendek order dari Arch sendiri dari ini. Jadi penambahan ini itu nanti mengakibatkan pengaruh yang lebih signifikan daripada order AT yang besar. Kemudian kalau kita lihat persamaan ini itu seperti arma Pecky, bentuk arma Pecky tetapi untuk varians. Kalau arma kan misal RT sama dengan ini suatu koefisien, kemudian nanti ada AT min 1, kemudian ini AT min I, kemudian ini RT min C, seperti itu. Tapi ini untuk varians ya, jadi kalau strukturnya mirip dengan arma. Nah, kemudian kita juga punya realize error, yaitu error yang terrealisasi. Itu misalkan kita simbolkan dengan nu T. Jadi nu T itu sama dengan AT kuadrat dikurangi sigma T kuadrat. Nah, ini bisa kita manipulasi seperti ini. Misalkan kita balik, sigma T kuadratnya sama dengan AT kuadrat min nu T. Kemudian juga kalau sudah dapat seperti ini, berarti kalau sigma T min I itu nanti akan menjadi seperti ini. Lalu kita substitusikan ke persamaan awal untuk Garch. Jadi ini kita ganti sigma kuadrat T min C dengan ini, kemudian sigma T ini juga kita ganti dengan yang ini. Maka nanti kalau disederhanakan akan membentuk persamaan ini. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk mencari vitaminnya, unconditional min. Ya, unconditional minnya itu sebenarnya juga varians. Jadi kalau kita ambil ekspektasi dari AT kuadrat menggunakan persamaan ini, maka ketemunya adalah ini. Dari mana bisa ketemu seperti ini? Jadi misal kita ekspektasikan ini, ekspektasi AT kuadrat, maka ini adalah konstan, masih tetap ya, alfa 0. Kemudian ini ekspektasinya bisa kita taruh sini, ekspektasi AT min I kuadrat, kemudian ditambah ekspektasi nu T, di mana ekspektasi nu T nya itu 0, dikurangi sigma beta C ekspektasi nu T min C, di mana itu juga 0 juga. Jadi kedua term ini adalah 0. Kemudian kalau kita lihat ini, ekspektasi AT min I kuadrat itu nanti akan sama dengan ekspektasi AT kuadrat. Sehingga kalau ini dan ini itu nanti sama, maka bisa kita jadikan satu, akhirnya jadi alfa 0 dibagi 1 minus sigma dari alfa I
ditambah BI. Nah, sekarang kita masuk ke GARS 11. Nah, ini yang sering digunakan, yang paling sering digunakan terutama di bidang keuangan, yaitu GARS 11. Biasanya GARS 11 sudah bisa menghilangkan autokorelasi pada kuadrat residual. Jadi kalau GARS 11 mengacu kepada persamaan yang general tadi, itu nanti akan seperti ini, di mana kita masih tetap mempunyai syarat karena ini adalah fungsi dari varians, maka tetap kita mempunyai batasan seperti yang model arch, yaitu ini semua harus positif ya, alfa 1 sama bisa alfa satunya ini harus positif, kemudian beta satunya ini kurang dari sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, menurut yang tadi yang sudah kita hitung tadi, itu kalau min out kondisionalnya itu akan menjadi seperti ini. Jadi ekspektasi AT kuadrat untuk GARS 11 sama dengan alfa 0 dibagi 1 min alfa 1 min beta 1. Kemudian untuk kurtosisnya seperti yang model kemarin, dan juga ini juga untuk ekspektasi AT kuadratnya itu kan tadi berapa ini ekspektasi AT kuadrat dikuadratkan nanti akan ketemu seperti ini. Kemudian ekspektasi dari AT pangkat 4 itu ekuivalen dengan yang kemarin, cara yang kemarin yang di catatan tulisan tangan itu untuk model arts itu ekuivalen, jadi nanti bisa dipraktekkan sendiri untuk ini. Kemudian ini untuk satu step forecastnya, yaitu sigma kuadrat H untuk satu step adalah alfa 0 ditambah alfa 1 AH di sini, dimana H itu T plus 1 ya, maaf, H itu ya T berarti, karena kita kan mau forecast T plus 1. Tapi kalau di sini ya AT kuadrat ditambah B1 sigma T kuadrat. Kalau yang dua step kita harus ingat bahwa AT kuadrat itu sama dengan ini, maka sigma kuadrat H plus 1 adalah sama dengan ini. Nah, kalau di sini tadi untuk sigma kuadrat T plus 1 itu kan berarti alfa 0 ditambah dengan ini disubstitusikan ke sini, sehingga ini alfa 1 plus B1 ini juga ditambah alfa 1 sigma T kuadrat kalikan ET kuadrat min 1 dari sini nih. Jadi yang dimasukkan yang di sini adalah AT-nya. Jadi AT sama dengan ini, dimana sigma H plus 1 itu ini berarti AT kuadratnya adalah kita masukkan yang ada di dalam sini, yaitu alfa 0 ditambah alfa 1 AT min 1, kalau di sini T min 1 kuadrat T min 1 kuadrat gitu. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang ini, jadi A kuadrat hanya itu kita ganti dengan ini dikalikan dengan ET kuadrat, sehingga nanti kalau sudah dikelompokkan, maksudnya sigma T kuadratnya masing-masing itu nanti akan ketemu ini. Lalu
untuk errornya, karena ekspektasi error diberikan nilai yang sudah diketahui sebelumnya itu 0, maka yang ini sama dengan 0, sehingga untuk peramalan 2 step itu nanti adalah yang ini. Nah, secara general kalau L step akan jadi seperti ini. Kemudian ada fitur baru dari Garch, yaitu namanya mean reversion. Jadi kalau kita lihat di sini untuk peramalan L step ya, yang di sini itu kan bisa kita pecah kalau A0 kemudian ditambah alfa 1 ditambah beta 1 sigma H kuadrat L min 1 ini, kalau nanti kita kembalikan ke yang ini, ke one step ahead forecast yang ini, dimana dia itu alfa 0 ditambah ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini itu akan menjadi ini, kemudian kalau L-nya itu semakin besar menuju tak hingga, maka di sini akan sama dengan 0, nilainya akan sangat kecil sekali. Ini juga nilainya akan sangat kecil sekali, sehingga ini 1 dikurangi 0, 1 dikalikan alfa 0 tetap alfa 0, kemudian penyebutnya tetap sama. Nah, artinya apa untuk mean reversion? Mean reversion ini artinya dari waktu ke waktu varians cenderung ditarik kembali ke varians tak bersyarat atau conditional variance, unconditional variance dari AT. Nah, ini seperti apa? Seperti yang tadi, seperti ini. Jadi kalau forecastnya itu sangat banyak, forecast yang dilakukan, peramalan yang dilakukan itu sangat banyak menuju tak hingga, maka dia itu kembali ke mean awalnya. Tuh, itu namanya mean reversion. Kemudian untuk extensionnya, pengembangannya dalam finance, Garch 11 adalah model yang paling populer dan berguna untuk pemodelan volatilitas. Beberapa pengembangan dari model Garch, yang pertama adalah EUMA atau exponentially weighted moving average. Ini lebih simpel dan kalau diuraikan dia akan sama dengan E-Garch atau integrated Garch, atau kalau integrated berarti Garch yang ada differencingnya. Kemudian ada juga T-Garch atau disebut dengan GJR, itu karena yang menemukan 3 G kemudian J kemudian R itu ada singkatannya. Atau T-Garch itu nanti untuk asimetri. E-Garch juga exponential Garch kalau E-Garch. Garch in mean atau M-Garch nanti akan saya bahas di sini nanti ya. Jadi kelemahan dari Garch yang pertama, tidak dapat memperhitungkan leverage effect atau adanya asymmetric problem, yaitu peningkatan volatilitas karena guncangan negatif lebih banyak daripada guncangan positif. Ya, kemarin Aj belum bisa menangani, Garch juga belum bisa. Kemudian koefisien model Garch harus dipaksakan menjadi non negatif. Ini sama juga seperti Arch, jadi masih restriktif untuk rentang parameternya, estimasinya. Kemudian yang ketiga, tidak mengizinkan umpan balik atau feedback langsung antara varians bersyarat dan min bersyarat. Nah, di sini yang dimaksud feedback adalah adanya pengaruh volatilitas pada mean return. Jadi kalau Garch itu kan seolah-olah kita punya dua persamaan. Pertama persamaan untuk mean, kemudian yang kedua persamaan untuk varians. Itu kan ya, kalau di Evius itu juga gitu kan, nanti dibedakan menjadi dua.
Nah, kalau Garch in min, Garch M itu dari persamaan minnya itu juga ada faktor variansnya. Jadi biasanya kan kalau di keuangan itu kalau kita bilang itu high risk, high return. Jadi kalau kita itu memiliki resiko yang lebih besar, maka harusnya return yang kita dapatkan itu juga lebih besar. Berarti ada hubungan antara resiko dengan besarnya return yang akan didapatkan. Nah, ini idenya, makanya adanya Garch in min atau Garch M, di mana minnya itu juga mengandung faktor resiko. Nah, resikonya itu apa? Resikonya ya harus ada faktor dari variansnya tuh. Kemudian yang keempat, perilaku ujung ekor distribusi model Garch tetap terlalu pendek bahkan dengan distribusi error student T. Nah, untuk PDF dari model Garch ini kalau kita gambarkan secara distribusi dengan distribusinya, itu ekornya itu ternyata masih kurang panjang untuk untuk mendekati distribusi dari return yang sebenarnya, meskipun kita sudah pakai distribusi error student T. Kalau normal ya justru lebih pendek lagi, nanti kita sudah pakai yang student T tetapi seringnya belum bisa mewakili kondisi data dengan baik untuk kondisi ekor distribusi data. Nah, yang di sini problem 1 dan 2 dapat diselesaikan dengan T-Garch atau GCR sama saja, sama E-Garch. Kalau problem 3 dapat diselesaikan dengan M-Garch atau Garch in min. Nah, yang 4 ini belum terselesaikan. Kemudian lebih lengkapnya baca buku Brooks yang sudah saya berikan. Di Brooks itu ada lengkap tentang T-Garch, E-Garch, sama M-Garch. Di saya juga ada tapi tidak terlalu banyak. Brooks itu lebih mudah karena juga penerapannya pakai Evius. Kemudian kalau EUMA itu ada di buku Hull. Kemarin saya mau upload buku Hull di Aula, ternyata kebesaran. Mungkin nanti saya akan upload yang part EUMA-nya saja agar tidak besar filenya. Nah, di sini untuk Evius-nya kita nyoba ARMA 00, berarti ini random walk, tidak ada persamaan min-nya, nanti hanya konstannya saja. Kemudian Garch ditambah beberapa pilihan error distribusi. Jadi seperti yang Arch, tetapi kalau Garch, misal Garch 11, maka kita isi ini. Kemudian ini pilih error distribusinya apa. Nah, kalau M-Garch nanti ini dipilih ya, yang di sini. Kemudian karena di sini tidak ada persamaan untuk minnya, ARMA 00, maka kita tulis dependentnya log return, kemudian sama C konstannya saja. Nah, ini dapatnya berarti nanti dapat konstan untuk min, kemudian ini untuk varian ada konstannya, ada yang resid min 1 pangkat 2, ini maksudnya AT min 1 kuadrat. Kalau yang ini adalah sigma kuadrat T min 1, kalau yang Garch min 1 ini. Bisa kita lihat bahwa semuanya ini signifikan. Ini dengan distribusi error normal. Kemudian ini saya coba lagi dengan distribusi error student T. Ya, kalau student T seperti ini, coba kita bandingkan. Kira-kira AIC, BIC, dan HQ-nya lebih kecil yang mana? Karena ini negatif, berarti yang lebih kecil yang ini ya, yang pakai student T. Maka kita pilih yang student T. Nah, untuk model checkingnya, baik itu untuk Arch atau Garch, itu kita lihat dari dua hal. Yang pertama, standardized residual test. Ini untuk mengetes untuk yang persamaan minnya. Kalau yang persamaan variansnya adalah residual
standar yang dikuadratkan. Maka kita bisa klik view resolusi diagnostik parallelogram Q statistik, yang di sini parallelogram square residual. Nah, ini model checkingnya bisa kita lihat. Kalau yang kiri ini standardized residual, kalau yang ini standardized residual square. Bisa kita lihat semuanya sudah di atas 0,05 misalkan kalau alfanya 5%. Berarti di sini sudah tidak ada autokorelasi lagi untuk residualnya, baik linier. Jadi kalau yang ini berarti linier atau yang non linier. Nah, kita juga bisa melihat conditional volatility graph. Nah, yang saya coba adalah yang model terbaiknya saja. Jadi view Gauge graph conditional variance. Jadi ternyata di sini conditional variance-nya memang tidak konstan ya. Ada yang di sini variasinya itu tinggi, ada yang rendah, kemudian stabil dan seterusnya, dan naik lagi dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat di tahun 1975 ini tinggi ya gejolaknya, kemudian sekitar di sini juga. Nah, di sini tahun 2000-an ini juga tinggi. Kemudian kita juga bisa melihat standardized residual graph. Ini residualnya. Nah, residualnya juga memang seperti ini, nanti bisa digambarkan seperti ini untuk residualnya. Nanti ini sudah dibuktikan bahwa tidak ada korelasi di sini. Nah, untuk peramalan ini berlaku pada semua model ya, baik itu model ARIMA, model yang lainnya. Kalau pakai EVIUS itu kalau mau forecast itu harus resize dulu. Jadi harus disediakan tempat untuk melakukan forecast, untuk dikeluarkannya forecastnya. Jadi kita harus menambahkan rentang waktu, ada di proc, kemudian structure atau resize current page, tambahkan rentang waktu, oke. Jadi ini kan sampai kemana, sampai 2008 bulan ke-12, saya tambahkan 1 tahun lagi. Jadi dituliskan seperti ini, kemudian oke. Nah, kalau oke sudah, kemudian ini untuk forecastnya ya tinggal diklik forecast, kemudian ini dinamai. Ini kalau defaultnya itu biasanya ada F-nya di belakangnya. Kemudian forecast sampelnya ini, kemudian ini juga dicentang, ini terserah ya. Kemudian di OK, maka nanti akan keluar forecastnya. Tadi saya nyentang grafnya ya, forecast graph sama forecast evaluation. Nah, ini grafnya untuk forecast. Jadi ini forecast variance, yang ini itu log return untuk forecastnya, dan juga ada confidence interval plus minus 2 kali standard error. Nah, ini juga sudah dihitungkan RMSE-nya, MAE, MAP sudah dihitungkan di sini. Nah, hasil forecastnya yang datanya itu ada di variabel log return F yang sudah dinamai di sini, terserah nanti namanya apa. Nah, sebenarnya kalau ingin meramal tetapi hanya in sample saja, kalau ini kan out sample pakai satu tahun setelahnya, maka kita harus menambahkan rentang waktu. Tapi kalau in sample saja, tidak usah nambahkan rentang waktu, sudah bisa. Tuh. Pokoknya dia kalau mau mengeluarkan output harus disediakan tempatnya dulu gitu. Nah, saya kembali lagi, misalkan ini tidak ARMA 00, misalkan AR1 ya, tinggal ditulis di sini return C kemudian spasi lagi AR dalam kurung 1, AR2 ya AR dalam kurung 2, dan seterusnya. Nah, kalau di EVIUS ini, kalau misal AR2 itu kan mengandung komponen misal RT ya, berarti RT-1 sama RT-2. Nah, kalau di EVIUS ini harus dituliskan.
begitu. Jadi kalau mau AR2 yang mengandung kedua term yaitu AR1 dan AR2 nya, maka harus tulisan AR1 AR2 seperti itu. Ini lebih enak sebenarnya kalau misal ya AR1 koefisien di RT-1, RT-2, RT-3 misalkan. RT-2 nya nggak signifikan misalkan, berarti hanya RT-1 dan RT-3 itu bisa di sini. Tinggal nulis AR1 dan AR3. Ini sudah. Kemudian untuk latihannya lakukan pemrograman R-square pada data return SNP 500. Kemudian modelkan persamaan minnya, boleh nyoba pakai ARMA atau ARIMA dulu, boleh. Tes apakah ada efek arch, kemudian lakukan pemodelan. Saya rasa sudah. Terima kasih. Mungkin saya berikan contoh untuk running di eViews-nya. Jadi misalkan di sini saya mau memodelkan pakai quick, kemudian estimate equation, jangan lupa diganti ini arch, kemudian misalkan di sini punya saya variabelnya namanya log return C, kemudian misal saya mau AR2 guard 11, error distributionnya misal saya student T, nanti akan keluar seperti ini ya. Kalau saya tulis AR2 yang keluar hanya koefisien untuk AR2 atau RT-2 saja, RT-1 nya nggak keluar ya. AR2 nya ternyata tidak signifikan. Coba kita coba lagi, misalkan AR1. Nah, kalau AR1 pun nggak signifikan. Jadi emangnya ini memang untuk ARMA 00 sih, random gitu. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Kemudian yang proc tadi untuk mengubah rentang, menambahkan rentang data itu yang di sini proc. Kemudian sebentar. Proc yang diklik harus yang ini ya, jangan klik yang di sini, tapi yang ini. Kemudian proc, kemudian structure atau resize current page, kemudian ini diganti ya, ini langsung diganti, kemudian oke gitu. Saya rasa cukup ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.